Shalom, kita bertemu lagi pada hari yang baru ini. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tentunya kita bersuka cita karena setiap hari kita dipercayakan berkat oleh Tuhan untuk meneruskan dan melanjutkan kehidupan yang dipercayakan. Hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat peluang anugerah, menikmati napas kehidupan pada hari yang baru ini. Dan sesungguhnya berkat Tuhan bagi kami adalah kebenaran-Mu yang menuntun kami di dalam sukacita yang melimpah untuk berkarya menyenangkan hati Tuhan. Berkati kebenaran-Mu yang akan kami baca dan dengarkan saat ini, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam sebuah tema, yaitu pribadi yang terhormat. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pribadi yang terhormat adalah individu yang memiliki integritas di dalam kehidupannya. Pribadi yang terhormat adalah seseorang yang di dalam menjalani kehidupannya, dia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada lingkungan di mana dia berada. Firman Tuhan hari ini akan menuntun kita lebih jauh lagi menjadi pribadi yang terhormat, yang dirindukan oleh Allah di dalam kehidupan manusia, kehidupan saya, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, ada di dalam aturan yang telah diberikan bagi kita. Kitab Amsal pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, anggur adalah pencemooh. Sampai di sini, anggur adalah pencemooh. Kalimat ini memberikan gambaran bahwa siapa yang menikmati anggur, dia akan menjadi pribadi yang mencemooh. Karena efek daripada anggur yang diminum oleh manusia, yang dikonsumsi oleh manusia tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka sesungguhnya akan mengecewakan kehidupan manusia, merusak pribadi itu sendiri. Lebih daripada itu dikatakan oleh firman Tuhan, minuman keras adalah peribut. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, tatkala firman Tuhan katakan anggur adalah pencemooh, berarti setiap orang yang menyukai anggur, yang hidup dengan anggur selalu dalam dirinya tanpa mengetahui apa yang harus dia pakai. Anggur yang dipercayakan tidak salah, tetapi ketika manusia salah mempergunakan anggur yang ada, maka dia akan menjadi seorang pencemooh, di mana dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sesama. Dan lebih daripada itu, dilanjutkan tadi saya baca, firman Tuhan katakan minuman keras adalah peribut.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tatkala manusia telah minum anggur di luar batas kebutuhan tubuhnya, maka alkohol itu akan mempengaruhi seluruh diri daripada pribadi yang meminumnya, dan pada akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya. Setelah tidak bisa mengontrol dirinya, dia akan menciptakan kondisi yang tidak tenang lagi. Sehingga firman Tuhan katakan peribut. Peribut ini maksudnya adalah pribadi yang membuat keributan, pribadi yang tidak menciptakan ketenangan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sikap ini tentunya bukanlah ada di dalam diri orang yang terhormat. Bahkan gambaran selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, tatkala alkohol telah menguasai diri manusia, maka berjalan pun dia bisa terhuyung-huyung. Karena apa? Dia tidak memiliki lagi keseimbangan di saat dia berjalan untuk tubuhnya. Dan tentunya bisa saja dia jatuh, tergeletak, dan lain sebagainya terjadi dalam dirinya, sehingga hal ini sangat merugikan diri manusia ini. Untuk itu Bapak, Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita dipercayakan ada di dalam dunia ini, kita perlu memperhatikan setiap barang materi yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Memang itu memberikan bagi kita untuk memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi setiap kebutuhan kita ada porsi-porsinya. Ya. Seperti minuman ini, berapa persen yang dibutuhkan oleh tubuh? Kita bukanlah manusia yang ada dalam tanda petik rakus. Ketika barang itu banyak, kita habiskan semua. Apapun yang kita konsumsi melebihi daripada kebutuhan daripada tubuh kita, maka akan merusak tubuh ini. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah mau bahwa setiap kita memperhatikan konsumsi makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tidak membuat kita menjadi pribadi yang tidak terhormat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Ya. Itu cukup menakutkan. Bahkan siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Ya, ini singa. Mungkin di daerah kita belum ada singa. Tapi Bapak, Mama yang terkasih, kita pernah melihat kalau ada anjing yang baru melahirkan, di saat dia diusik, dia begitu marah. Ya, itu baru hewan peliharaan kita. Ini digambarkan dengan singa yang memang binatang buas. Ya. Itu luar biasa. Tatkala dia diusik, tentunya akan membahayakan bagi pribadi yang mengusiknya. Bapak, Mama yang terkasih, gambaran ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita menjalani kehidupan ini, jangan pernah mengizinkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Allah. Hal-hal yang bisa menyenangkan dunia ini. Karena tatkala kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dunia ini, tidak taat kepada apa yang Tuhan perintah, maka kehidupan kita ada dalam bahaya. Dan bahaya itu adalah maut. Bukan hal yang sederhana, tetapi sangat mengerikan bagi kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Mama yang terkasih, di dalam kitab Amsal, Salomo ini mengatakan, terhormat. Orang yang terhormat adalah orang yang takut dan taat akan Tuhan, yang menunjukkan apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupannya. Dia telah dibenarkan oleh Allah. Untuk itu dia memiliki integritas dalam hidupnya. Saat membaca renungkan firman Tuhan,
dia hidupi itu, dia terapkan di dalam hidupnya. Dia tidak sekedar menghafal firman Tuhan, kita harus mengasihi, kita harus peduli, kita harus memiliki belas kasihan. Tidak batas di situ saja, tetapi kita hidupi. Ini adalah orang yang terhormat. Bapak Mama yang terkasih, orang yang terhormat yang dimaksudkan di sini bukan orang yang semua manusia tunduk kepada dia, tidak. Tetapi pribadi-pribadi yang ada di dalam Yesus Kristus yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Apapun kondisi yang Tuhan izinkan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kebenaran itu yang kita nyatakan, bukan di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak pengertian kita tentang orang yang terhormat itu seperti apa. Ya. Saat ini kita belajar bahwa orang yang terhormat adalah orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus dan menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Apapun konsekuensi, di saat kita melakukan kebenaran, tetap berpegang teguh kepada kebenarannya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Saya percaya bahwa Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih saat ini adalah pribadi-pribadi yang rindu menjadi seorang yang terhormat di dalam dunia ini. Bukan bersifat duniawi, tetapi pribadi yang terhormat yang kita miliki, yang bersifat kekal. Karena jiwa kita tetap mempermuliakan nama Allah. Terhormat bukan diukur berdasarkan ukuran yang diberikan oleh dunia ini, tidak. Tetapi terhormat berdasarkan ukuran kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini menuntun kita, menunjukkan kepada dunia ini bahwa kitalah orang-orang yang terhormat, yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang terhormat, memberikan teladan bagi dunia ini dan menyatakan terhormat itu berdasarkan firman Tuhan, setia kebenaran kepada kebenaran, dan memiliki integritas yang luar biasa. Apa yang kita ungkapkan dalam kebenaran ini, kita belajar. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Jadi tidak sekedar kata-kata yang kita sampaikan, tetapi benar. Mari tingkah laku kita, hidup kita lebih keras. Kita tunjukkan kebenaran yang hidup itu daripada kata-kata kita. Tatkala hal ini dilakukan oleh kita, maka tentunya setiap kita, Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, adalah orang-orang yang terhormat, yang telah dipilih oleh Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena setiap kita ditentukan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Allah kita adalah Allah yang mulia, yang patut dihormati. Pengikutnya, anak-anak yang telah diangkat oleh Dia maupun ada di dalam posisi yang terhormat. Jangan biarkan diri kita untuk dihina oleh dunia ini. Tetapi dunia akan membuka mata melihat bahwa kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin di dalam pribadi yang terhormat. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Berkati setiap umat yang telah mendengarkan. Engkau berkarya di dalam setiap hati umat-Mu, sehingga apa yang Tuhan rindukan, orang yang terhormat sesungguhnya ada di dalam setiap diri yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini, menghidupinya hingga Kristus datang meminta pertanggungjawaban daripada setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran-Mu. Hamba tetap menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam setiap keberadaan mereka saat ini. Tatkala mereka mengangkat syukur kepada Tuhan,
karena mengalami pertambahan usia, diberkati oleh Tuhan. Langkah-langkah ke depan, hari-hari yang Tuhan masih percayakan akan dipakai untuk menjadi saluran berkat. Setiap umat Tuhan yang merindukan pemulihan, bilur kesembuhan daripada Yesus Kristus, bagi yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan buat hubungan di dalam keluarga. Tuhan Yesus dengan kasih-Mu memampukan ada saling pengertian, saling mengasihi, sehingga pada akhirnya hubungan yang baik terjalin di dalam kasih Kristus yang telah melakukan pemulihan. Menyerahkan setiap orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap menghibur mereka dan memakai mereka untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Bapa, setiap umat Tuhan di dalam mempersiapkan diri berkarya hari ini dituntun pelihara oleh Tuhan, sehingga di dalam setiap karya mereka sesungguhnya mereka sedang beribadah kepada Allah dan memberikan yang terbaik dari kehidupan ini di dalam pekerjaan yang telah dipercayakan. Terima kasih ya Bapa, setiap ungkapan hati yang dinaikkan ke hadirat Tuhan saat ini, Engkau telah menjawab bagi kami sesuai anugerah-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, mampukan kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menuntun kami untuk menyatakan Allah yang berikan yang terbaik bagi kehidupan kami, Allah yang terhormat, yang patut dipuji dan dipermuliakan. Kami pun hidup di dalamnya untuk meneruskan visi dan misi yang telah diberikan. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus akan menjadi milik kami sekalian, mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita hari ini, mari kita lakukan bersama-sama. Kita bergandengan tangan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Tentunya membutuhkan motivasi yang teguh, membutuhkan saling bergandengan tangan, dan kita saling mendoakan. Selamat berkarya hari ini bagi kemuliaan nama Allah. Shalom.